Halo, jumpa lagi dengan Coach David Daniel pada channel Coach to Coach Podcast versi YouTube. Episode kali ini kita akan membicarakan mengenai metode pelatihan. Apa itu metode pelatihan dan bagaimana sesi pelatihan yang benar harusnya berlangsung? Mari saksikan bersama video kali ini. Metode pelatihan. Apa yang dimaksud dengan metode pelatihan? Metode pelatihan adalah sebuah rancangan atau konsep dalam memberikan latihan yang akan disampaikan kepada pemain agar dapat diterima atau dimengerti. Hal ini penting agar pelatihan menjadi efektif dan semua fungsi pelatihan berjalan dengan baik. Dalam ilmu kepelatihan, baik futsal dan sepak bola, terdapat 7 tahapan yang harus dilakukan. Tahap pertama, yaitu persiapan atau penjelasan sesi latihan. Biasanya diberikan kepada seluruh asisten pelatih. Kedua, tahap sesi pemanasan. Tahap ketiga, sesi teknik. Tahap keempat, sesi keterampilan atau fungsional. Tahap kelima, sesi situasi pertandingan. Tahap keenam, pengarahan atau instruksi. Tahap ketujuh, sesi pendinginan. Mari kita bahas satu persatu. Tahap pertama, persiapan atau penjelasan sesi latihan. Diberikan kepada seluruh asisten pelatih. Sebelum memberikan pelatihan, pelatih kepala harus memiliki konsep secara umum apa yang akan dilatih. Misalkan pola permainan apa yang diinginkan, ataukah bahkan gaya permainan apa yang ingin diterapkan. Pelatih harus memiliki rencana harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Untuk itu, pelatih harus menginventarisasi 3 hal. Hal yang pertama yaitu pemain dan staf pelatih. Hal kedua mengenai peralatan. Hal ketiga mengenai lapangan. Maksudnya, hal pertama, pemain dan staf pelatih. Untuk staf pelatih, pelatih kepala harus mengetahui berapa jumlah pelatih yang ada atau yang diperlukan. Dan bagaimana pembagian tugasnya. Contohnya, memiliki 2 asisten pelatih, pelatih penyerang dan pelatih bertahan. 1 pelatih fisik, 2 pelatih kiper, 1 masseur atau fisioterapis, 1 kitman. Kemudian hal soal pemain, yaitu kita harus menginventarisasi berapa jumlah pemain yang akan dilatih. Misalkan dalam satu tim Liga Pro ada 18 pemain. Jumlah pemain berdasarkan posisi. Misalkan kita memiliki 2 kiper, 2 anchor, 2 pivot, dan 12 flank. Lalu usia pemain, 4, ada level kemampuan pemain, dan kelima adalah apakah ada kasus khusus. Ini berkenaan dengan cedera. Hal kedua, mengenai peralatan latihan. Kita harus mengetahui jumlah bola latihan ada berapa banyak, misalkan 20 buah. Apakah kita memiliki marker, cone, gawang portable, rompi, ladder, gawang mini, dan lain-lain. Hal ketiga, mengenai lapangan latihan. Apakah menggunakan lapangan sintetis atau vinil? Lalu berapa luas lapangan, apakah standar nasional atau internasional? Setelah mendapatkan informasi mengenai timnya, pelatih harus membuat perencanaan. Rencana harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Semuanya dibuat dalam salinan elektronik atau cetak, yang kemudian dibagi kepada semua asisten dan membagi tanggung jawab pada setiap latihan. Memberikan pengarahan yang isinya, tujuan sesi latihan, diberikan dan deskripsikan sesi latihannya. Bisa menggunakan papan tulis atau bisa dengan proyektor. Pada setiap awal latihan, berikan pengarahan selama 20-30 menit ke semua asisten pelatih. Tahap kedua, sesi pemanasan. Pada sesi ini dilakukan untuk mempersiapkan pemain secara fisik dan mental untuk latihan utama pada sesi latihan saat itu. Selain itu, untuk mencegah cedera. Caranya dapat dengan melakukan pemanasan tanpa bola atau menggunakan bola. Pentingnya pemanasan ini harus dihubungkan dengan pelatihan utama dan pelatihan teknis. Misalkan pada hari ini kita akan melakukan latihan passing. Pemanasan dilakukan tanpa bola, dapat melakukan gerakan untuk memperkuat otot bagian kaki. Jika dengan bola, dapat melakukan passing antar pemain tanpa ada tekanan pada kaki. Durasinya 10-15 menit. Tahap ketiga, sesi teknik. Pada sesi ini, pelatih melakukan latihan basic atau teknis yang ditekankan pada prinsip-prinsipnya. Lebih untuk memberikan pemahaman yang sama secara individu. Latihan ini dilakukan secara sederhana atau tanpa lawan dan tanpa tekanan. Namun pelatihannya sudah harus dihubungkan untuk sesi berikutnya dan situasi permainan. Misalkan latihan passing, coaching poinnya, timing, bobot tendangan, kecepatan mengoper, akurasi,
Penggunaan bagian kaki saat melakukan passing. Tahap keempat, sesi keterampilan atau fungsional. Latihan pada sesi ini adalah lebih meningkat dibanding tahap ketiga, baik tingkat kesulitan dan tekanannya. Latihan ditekankan pada keterampilan pemain, fokus setiap pemain, dan pengambilan keputusan si pemain. Misalkan latihan passing, bermain 3 versus 1. Bermain secara rondo, 3 pemain berusaha menguasai bola dengan melakukan passing, 1 pemain tengah bertugas untuk mencegat bola. Tujuan latihan adalah agar ketiga pemain dapat melakukan passing dengan akurat, tepat, dan melatih pengambilan keputusan sebelum melakukan passing. Ada prinsip 3W1H, who, when, where, dan how. Kemudian dapat ditingkatkan dengan menggunakan target goal dan ditambah penjaga gawang. Tahap kelima, sesi situasi pertandingan. Di tahap ini latihan disesuaikan dengan situasi pertandingan. Apakah dengan permainan dengan jumlah pemain yang lebih sedikit atau bermain dengan 5 versus 5 atau menggunakan pemain netral untuk terlibat dalam permainan. Menggunakan 2 target atau gawang dan 2 goalkeeper. Hal ini dilakukan agar pemain menjadi berkembang saat latihan bersama dan melaksanakan peran secara individu atau grup dan tanggung jawab sebelum situasi bermain yang sesungguhnya. Tahap ke-6, sesi pengarahan atau instruksi. Dapat juga dibilang sesi evaluasi, memberikan pengarahan dan hasil kesimpulan dari sesi dan menginformasikan performa pemain saat latihan dan apa yang akan dipelajari selanjutnya. Berikan dan ingatkan hal-hal positif yang mereka lakukan saat latihan. Ini gunanya untuk meningkatkan mental pemain. 7. Tahap sesi pendinginan. Usahakan selalu adakan sesi pendinginan selama 5-10 menit. Tujuannya untuk relaksasi fisik dan mental. Dapat melakukan jogging atau peregangan, atau bisa juga menggunakan kombinasi keduanya. Demikianlah 7 hal yang harus diperhatikan dalam metode kepelatihan. Semoga bermanfaat. Salam futsal Indonesia.